konsumen terdapat suatu proses STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok. Untuk melakukan segmentasi pasar bisa menggunakan pendekatan yaitu seperti yang pertama, demografis. Berdasarkan pada atribut pribadi audiens seperti contoh usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua, geografis. Berdasarkan segmentasi pelanggan seperti contoh berdasarkan negara, wilayah, kota, daerah, pendapatan, atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, psikografis. Segmentasi yang didasarkan pada kepribadian seperti contoh nilai-nilai, sikap, opini, atau gaya hidup tertentu. Yang keempat, behavioral, berdasarkan segmentasi pasar dengan mengkelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, seperti contoh, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua, targeting. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Adapun satu contoh, target pelanggan minuman boba. Yang pertama, demografisnya remaja dewasa 15-35 tahun. Yang kedua, geografis perkotaan. Ketiga, psikografis mereka cenderung terbuka terhadap inovasi dalam makanan dan minuman, menyukai tren dan anak muda atau milenial yang aktif di media sosial. Yang keempat, perilaku. Pelanggan yang secara teratur membeli minuman boba atau mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, positioning. Tahapan positioning dapat diartikan untuk menentukan bagaimana produk atau brand agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat dalam benak pelanggan. Tujuannya tentu agar produk atau brand dapat dilihat lebih unggul dari kompetitor. Contoh dari positioning produk makanan misalnya merek Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, dan Burger King menunjukkan bahwa semua merek tersebut selalu mencoba untuk menjadi yang paling unik. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Prinsip dasar marketing atau yang bisa disebut dengan mix marketing 4P atau 7P. Meskipun terdapat banyak interpretasi dan penerapan saat ini, tetapi semuanya dimulai dengan 4 prinsip dasar pemasaran, yaitu yang pertama produk, yang kedua price, ketiga place, dan yang keempat promotion. Pertama, produk, yaitu ketika pada saat ingin memutuskan untuk membuat bisnis, hal yang terpenting ialah produk. Produk bisa dibilang sebagai bagian penting dari sebuah bisnis. Sebuah perusahaan dapat menjual berbagai macam produk, seperti jasa, layanan, barang, atau produk digital. Namun, sebelum mengembangkan produk tersebut, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah ada permintaan atau kebutuhan dari pasar. Selain itu, produk yang dijual harus dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh target konsumen. Yang kedua, price atau harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung pada nilai produk yang dirasakan oleh konsumen. Produk dengan harga rendah dapat diakses oleh lebih banyak konsumen, sedangkan harga yang tinggi menarik pelanggan yang mencari eksklusivitas. Namun, harga yang ditetapkan harus lebih tinggi dari biaya produksi, karena konsep price ini akan mempengaruhi keuntungan dan kelangsungan suatu bisnis. Ketiga, place atau tempat. Dalam konsep marketing mix, tempat merujuk pada saluran distribusi yang menentukan lokasi produk yang tersedia dan dapat dibeli. Saluran distribusi mencakup kelengkapan produk, lokasi, persediaan, fasilitas penyimpanan, dan transportasi. Penting untuk memperhatikan lokasi perusahaan dalam konsep ini. Semakin strategis lokasi bisnis, semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Lokasi yang strategis memudahkan konsumen atau calon pelanggan untuk menemukan dan mengakses bisnis, sehingga transaksi penjualan menjadi lebih lancar. Keempat, promotion. Promosi dalam bauran pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh pemasar untuk memperkenalkan produk atau mereknya kepada konsumen. Promosi meliputi berbagai aktivitas seperti iklan, personal selling, public relation, dan direct marketing. Dalam konsep marketing mix, promosi fokus pada upaya memperkenalkan produk dan brand kepada konsumen.
dan termasuk di dalamnya bagaimana cara memasarkan produk serta media yang digunakan. Promosi memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Kedua, memperkenalkan produk baru. Ketiga, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Keempat, menginformasikan tentang peningkatan kualitas produk. Dalam perilaku konsumen juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengaruh lingkungan. Yang pertama ada budaya. Skipman dan Kanuk mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari, serta membantu mengarahkan perilaku konsumen pada anggota masyarakat tertentu. Contoh dari pengaruh budaya terhadap keputusan konsumen yaitu, misalnya di Indonesia mayoritas masyarakatnya selalu berpakaian sopan dan tertutup, sehingga dalam keputusan membeli pakaian, mereka memilih pakaian yang sopan dan tidak terbuka. Yang kedua, status sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang-orang di sekitar untuk mendiskusikan berbagai masalah dan mencapai solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, faktor sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa contoh kategori antara lain sebagai berikut. Yang pertama adanya peran anggota keluarga, yang kedua peran dalam masyarakat, yang ketiga kelompok acuan, dan yang keempat lingkungan tempat tinggal. Ketiga, pengaruh pribadi atau individu. Faktor ini bersifat pribadi, oleh karena itu sifatnya bervariasi, sehingga menghasilkan persepsi dan perilaku konsumen yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Faktor ini memberikan kontribusi langsung terhadap perilaku yang dimiliki oleh konsumen. Ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor pribadi yaitu umur, pekerjaan, kepribadian, penghasilan, gaya hidup, dan kondisi ekonomi. Yang berikutnya adalah 4 faktor psikologis yang mempengaruhi terhadap perilaku konsumen. Sebab produk yang dipilih dan dibeli oleh seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama. Itu yang pertama, motivasi. Motivasi yang kuat akan mendorong konsumen untuk memilih serta membeli barang yang dibutuhkannya. Adanya motif dan dorongan dapat membantu seseorang bertindak, terutama dalam hal membeli produk atau jasa. Yang kedua, persepsi. Seseorang yang termotivasi pastinya akan bertindak, karena persepsi mempengaruhi motivasi dan tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Yang ketiga, pengetahuan menggambarkan perubahan perilaku individu yang didasarkan pada pengalaman. Karena saat orang bertindak, mereka belajar dan mendapatkan pengalaman serta pengetahuan. Yang keempat itu keyakinan dan sikap. Seseorang akan mendapat keyakinan serta sikap. 2 faktor inilah yang mempengaruhi perilaku pembelian produk dan jasa. Keyakinan akan membentuk citra produk dan merek. Dalam perilaku konsumen, adapun proses keputusan pembelian. Pertama, mengenali kebutuhan. Langkah pertama, perjalanan pelanggan melibatkan konsumen mengidentifikasi masalah yang perlu mereka pecahkan. Kebutuhan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan muncul dari faktor-faktor seperti kebutuhan fisik dan emosi, seringkali dipengaruhi oleh iklan dan rekomendasi. Contohnya, pelanggan mungkin ingin membeli cemilan sehat ketika mereka lapar atau karena mereka memulai rutinitas olahraga yang memerlukan lebih banyak makanan padat dan nutrisi saat berpergian atau keduanya. Yang kedua, mencari informasi. Tahapan kedua dari proses pengambilan keputusan konsumen melibatkan pelanggan untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang produk atau layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya, ketika pelanggan ingin mencari sepatu untuk sekolah, konsumen bisa mencari di toko online atau melihat opsi apa saja yang tersedia. Ataupun ketika seseorang menggunakan sepatu sekolah yang bagus, bisa bertanya di mana mereka membelinya dan apa pendapat mereka tentang merek yang digunakannya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap proses pengambilan keputusan konsumen, calon pembeli telah membandingkan kriteria mengenai apa yang mereka inginkan dalam suatu produk. Sekarang mereka mempertimbangkan pilihan-pilihan prospektif mereka terhadap alternatif-alternatif yang sebanding. Contohnya, pelanggan membandingkan beberapa merek yang disukainya. Dia tahu bahwa dia menginginkan sepatu berwarna cerah yang akan melengkapi koleksi sepatunya. Dan meskipun dia lebih suka mengeluarkan uang lebih sedikit, dia juga ingin mencari sepatu dari kualitas yang lebih bagus. Yang keempat, keputusan pembelian. Inilah yang ditunggu-tunggu konsumen. Pembelian setelah mereka mengumpulkan semua fakta termasuk umpan balik dari pelanggan sebelumnya, konsumen harus sampai pada kesimpulan logis tentang produk atau layanan yang akan dibeli.
Contoh, pelanggan menemukan sepatu berwarna merah muda yang dijual dengan diskon 20% setelah memastikan bahwa merek tersebut ori dan meminta masukan dari temannya. Dia memesan sepatu tersebut secara online. Yang kelima, mengevaluasi. Proses keputusan pembelian yang paling terakhir ini menggambarkan apakah sebuah produk atau perusahaan bisa membentuk konsumen yang menjadi lebih loyal atau tidak. Hal ini bisa terlibat dari perilaku pasca pembelian konsumen. Contohnya, apakah konsumen merasa puas atau tidak dengan produk yang dibelinya, dan apakah konsumen akan melakukan pembelian ulang atau tidak. Kaitan antara perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dan perilaku konsumen saling terikat satu sama lain karena strategi pemasaran biasanya diarahkan untuk meningkatkan frekuensi perilaku konsumen, seperti meningkatkan kunjungan pada toko tertentu ataupun pembelian terhadap suatu produk tertentu. Hal tersebut dapat kita capai dengan melakukan pengembangan terhadap bauran pemasaran atau mix marketing. Dalam pengembangan strategi pemasaran, memahami dan mempertimbangkan perilaku konsumen merupakan elemen yang sangat penting. Oleh karena itu, semakin banyak kita mempelajari tentang konsumen, semakin baik pula kesempatan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang mempunyai tingkat keberhasilan tinggi. Strategi pemasaran yang telah kita kembangkan dan terapkan pada perusahaan memiliki kekuatan yang besar terhadap masyarakat luas. Strategi tersebut bukan hanya kita sesuaikan dengan konsumen saja, tetapi juga dengan mengubah apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang diri mereka sendiri, tentang bagaimana macam jenis tawaran serta tentang situasi yang tepat untuk pembelian dan penggunaan produk.